Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu mengenai proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa Abah pun selalu ingin mengiringi daripada doa kepada para pemirsa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha aziz, yang maha gopar, selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan dan pertolongannya di dalam kita mencari penghidupan mata pencaharian kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikannya serta dukungan dan partisipasinya kepada konten Abah, yang dimana Abah dalam hal ini harus bisa berbenah diri dalam menyajikan sebuah konten yang benar-benar bermutu dan berkualitas, dalam penyajian yang sangat menarik tentang hal sang Satria Piningit itu sendiri. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube konten Abah dimanapun berada. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yang dimana topik pembahasan itu adalah Abah dapatkan dari sebuah petunjuk dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini secara nyata, ya, ataupun kegaiban. Dan ini sudah mengalami sebuah proses penganalisaan, pengkajian Abah, yang dimana petunjuk-petunjuk itu Abah kaji lagi, Abah analisa lagi, sehingga ketika Abah akan menyempurnakan, ya, ketika Abah akan menyampaikan daripada isi materi yang dimana ini adalah merupakan sebuah petunjuk, ya, baik secara nyata maupun kegaiban, itu bisa disampaikan kepada pemirsa konten Abah dengan baik dan bisa dipahami. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, topik pembahasannya adalah bahwasanya sang Satria Piningit bekerja secara johir dan secara batin, yaitu salah satunya adalah melukar ikatan kegaiban, pusaka-pusaka ataupun peninggalan-peninggalan para leluhur kita yang ada di Nusantara ini. Ya, khususnya yang ada di Nusantara ini.
dan umumnya adalah dunia. Nah, inilah yang akan Abah jadikan sebagai bahan topik pembahasan, ya, di mana cara bekerja sang Satria Piningit secara johir dan secara batin dalam melepas daripada ikatan-ikatan pusaka-pusaka, peninggalan-peninggalan atau harta leluhur, ya, yang ada di Nusantara ini. Para pemirsa yang budiman, ketika petunjuk itu datang, ya, bagaimana cara melepaskan pusaka-pusaka yang memang itu ada kaitannya dengan proses perjuangan dan perjalanan sang Satria Piningit menuju NKRI Mercusuar Dunia. Tentulah ini semuanya harus dipersiapkan, ya, harus dipersiapkan. Maka segala dimensi, ya, kehidupan sebangsa lain yang tunduk dan patuh kepada sang Satria Piningit atas izin Allah, atas perintah Allah, maka semuanya bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh sang Satria Piningit itu. Sebagai contoh, ya, sang Satria Piningit melakukan suatu bentuk, ya, bentuk ziarah atau ziarah, ya, dan silaturahmi, ya, kepada manusianya. Nah, ketika sang Satria melakukan suatu bentuk ziarah, ya, ke salah satu makam, ya, yaitu para leluhur, ya, para pejuang, ya, pendiri, ya, bangsa ini, ya, serta pemegang kedaulatan bangsa ini, ya, yang dulunya, ya, sebelum adanya kemerdekaan, ya, dan sebelum adanya kerajaan, mereka adalah pemegang kedaulatan negeri ini, para leluhur Nusantara. Mereka telah membuat suatu bentuk kejayaan Nusantara yang begitu luar biasa. Nah, inilah tentunya mereka ini meninggalkan sesuatu yang nanti akan diwariskan kepada anak cucunya atau keturunan-keturunannya atau generasi-generasi selanjutnya sebagai penerus. Ya, maka dalam konsep daripada leluhur yaitu apa? Yaitu konsep kepemimpinan yang disebut kesatriaan, ya, yaitu disebut para satria, para pendekar, ya, alias Satria Piningit. Nah, manusia-manusia yang dipilih, ya, pada saat itu, pada konsep zamannya kerajaan, yang dipilih, yang dipingit. Banyak sudah manusia-manusia yang dipingit di Nusantara ini, dan mereka semuanya, ya, ada yang meninggalkan harta berupa pusaka, ya, ataupun modal perjuangan yang itu nanti akan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang, ya, termasuk kita ini semuanya, ya, yang harus bisa mengeksploitasi daripada apa yang merupakan peninggalan sejarah yang nantinya untuk digunakan kepada semua umat manusia, khususnya yang ada di Nusantara ini. Itu bukan untuk kepentingan pribadi, tidak seperti sekarang ini mengeksplorasi alam hanya untuk kekayaan pribadi dan golongan. Tidak, konsep Satria Piningit harus di atas umat manusia, ya, tidak ada istilah golongan ataupun suku, semuanya
tidak mengenal suku, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal agama. Semuanya diwadahi oleh sang Satria Piningit, baik umat beragamanya, baik kesukuannya, baik bahasanya dan sebagainya yang merupakan adat istiadat. Maka betullah konsep daripada para pendiri bangsa ini, ya, para leluhur bangsa ini yang memunculkan akan konsep Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia tuh. Ya, dimana dari Sabang sampai Merauke ada banyaknya bahasa, ada banyaknya suku, ada banyaknya umat, agama dan sebagainya. Ini disatukan dalam konsep apa? Mewadahi, ya, mewadahi untuk hidup berbangsa dan bernegara yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, hidup damai, aman, sejahtera, tenang. Nah, salah satunya para pemirsa konten Abah, ya, bahwasanya sang Satria Piningit ketika beliau, ya, bertugas secara johir adalah melakukan suatu bentuk silaturahmi dan ziarah kepada tempat para leluhur, yang dimana salah satunya menjadi petunjuk bahwasanya beliau telah melepaskan secara sinergi badan beliau, aura badan beliau kepada lambang panji hitam yang ada di Mataram, yang ada di Mataram, kerajaan Mataram, peninggalan Mataram, itu panji hitamnya, ya. Telah beliau lepaskan, telah beliau lukarkan. Kemana bah? Semua kembali ke gudangnya sang Satria Piningit. Bagaimana nanti konsepnya setelah kembali ke gudangnya Satria Piningit, termasuk apa yang ada pada tempat makam Pangeran Ahmad Jakarta atau Jayakarta yang ada di Jatinegara Kaum. Di situ ada panji hitam, dan itulah sudah beliau lepaskan secara kegaiban, karena itu adalah merupakan panji kegaiban, ya, panji gaib yang memang bentuknya secara nyata tapi bisa lepas secara nyata juga, bisa hilang secara nyata juga. Itu sudah ditemukan oleh sang Satria Piningit dengan aura badannya yang keluar ketika beliau melakukan suatu bentuk ziarah. Maka ketika beliau menurut petunjuk, ketika beliau melakukan suatu bentuk ziarah, disitulah beliau melihat aura-aura di mana orang-orang tempat pemakaman secara kegaiban itu sibuk sekali ketika beliau datang ke sana, ya, ke tempat makam daripada Pangeran Ahmad Jakarta. Dari makam ke mimbar masjid balik lagi ke makam, semuanya sibuk. Karena apa? Siapa yang datang? Sang Satria Piningit, ya, yang merupakan manusia pilihan. Dan juga ditugaskan untuk apa? Untuk membawa NKRI mercusuar dunia, rakyatnya makmur, adil dan sejahtera serta beradab. Tuh, sangat kuat yang dibawa oleh sang Satria Piningit. Maka kepemimpinannya hanya satu, bunyinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Maka semuanya harus patuh dan tunduk kepada sang Satria Piningit, kecuali sebangsa iblis laknatullah. Segera semuanya memberikan kepada sang Satria Piningit. Untuk apa? Untuk persiapan perjuangan beliau nanti. Semua tersimpan di gudang beliau. Nah, itu salah satu yang ada peninggalan di makam Pangeran Ahmad Jakarta, yaitu sebuah panji hitam, kalau tidak salah dari Mataram, ya, kerajaan Mataram itu. Nah, terus yaitu apa? Melepaskan tugas daripada macan-macan yang ada di pemakaman keluarga Prabu Siliwangi yang ada di Kebun Raya Bogor.
Datanglah sang Satria Piningit, ya, dengan membawa batu cincin 4 penjuru arah yang pernah ada di jari tangan Prabu Siliwangi. Ya, ketika ini menurut petunjuk beliau, ketika beliau mau masuk ke pintu gerbang, ya, pemakaman beliau terhenti dengan jarak 3 meter dari pintu itu. Di sampingnya adalah tanah berdebu. Pada saat itu siang, maka mengepullah asap debu itu dengan apa? Dengan dilihat seekor macan, ya, istilah banyak macan yang sedang duduk atau bagaimana, itu pada terbang ke atas. Ya, terbang ke atas, kembali kepada tuannya. Siapa yang memimpin macan ini dan siapa yang memberikan titah kepada macan ini untuk menjaga makam daripada kerajaan Prabu Siliwangi. Itu pasti dikabarin kepada tuannya bahwasanya sang Satria Piningit sudah datang, sudah ada, bocah Angon sudah ada. Ini salah satu tanda daripada kehadiran beliau di Nusantara. Tuh, seperti itu. Ya. Sudah melapor kepada sang rajanya yang dulu memerintahkan dari zaman kerajaan untuk tunggu di sini. Nanti akan ada yang datang. Nah, sekarang itu petunjuknya sudah datang manusia pilihan itu. Ya, terbanglah mereka semuanya. Dan ketika sang Satria Piningit berziarah, itu makam, ya, patoknya bergoyang dan pepohonan pun bergerak semua, melambai-lambaikan daunnya. Serta istilahnya ada juru kuncinya. Kuncen pun apa? Ketika sang Satria Piningit mau pergi, si Kuncen pun melihat ke atas langit melambaikan tangan. Ini tandanya bahwasanya dia apa? Istilahnya apa? Mengucapkan selamat tinggal semuanya, termasuk kepada Kuncen ini, si macan itu. Si Kuncen pun melambaikan tangan begini tuh ke atas sambil melihat ke atas langit. Begitu terbanglah semuanya itu macan-macan yang menjadi penunggu, yang ngejogrok, yang duduk di depan makam kerajaan keluarga kerajaan Prabu Siliwangi. Nah, itu salah satunya, ya, secara zahir. Tapi gimana secara batin? Yaitu apa? Petir yang menyambar, ya, yang menyambar daripada Candi Borobudur. Ya, apa yang ada di Borobudur dirapihkan, ya, dibersihkan, dibawa ke langit, ya, bawa ke langit semuanya. Nanti akan dikirim ke tempat gudangnya sang Satria melalui awan yang bulat yang berputar-putar di atas langit. Dan ketika sudah ada di atas tempat gudangnya sang Satria Piningit, maka disitulah awan itu akan membentuk sebuah pancuran, ya, atau keran. Nah, disitulah dikucurkannya harta itu, ya, termasuk, ya, apa yang ada di Gunung Merapi, ya, yang telah disambar oleh petir. Makanya Abah dalam konten-konten yang lalu sudah menyampaikan bahwasanya nanti akan seperti kilat petir yang akan menyambar bumi ini untuk melepaskan ikatan-ikatan kegaiban, peninggalan-peninggalan harta atau pusaka dari zaman dahulu. Ternyata benar kejadian seperti itulah konsepnya, ya. Apa yang menyambar Candi Borobudur, apa yang menyambar Gunung Merapi, semuanya ke situ arahnya, ya. Belum nanti yang dari pantai selatan lewat, sama beliau pun melukar. Apa yang dari pantai selatan itu dilukar semua, dibuka semua, dilepas semua, nanti dibawa ke gudangnya sang Satria ini, ya, semuanya. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, itulah penyajian konten Abah. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bisa menjadi suatu bentuk penambahan wawasan, ya, menjadikan sebuah bentuk diskusi kita agar apa yang kita kaji selama ini tentang kesatriaan, ya, yaitu Satria Piningit, bisa betul-betul terarah,
ya, dari proses awal sampai di titik nadi puncaknya goro-goro sampai pada bentuk pengambilan dan pengalihan harta warisan zaman dahulu yang dikumpulkan kepada sang satria itu bagaimana, dan nanti ketika sang satria Piningit muncul itu pun akan bagaimana konsepnya menurut NKRI Mercusuar Dunia. Nah, disinilah Abah sampaikan, Abah sajikan ya, walaupun mungkin hanya sedikit atau tidak sempurna atau bagaimana ya, memang yang namanya kesempurnaan yang hak itu hanya milik Allah ya. Abah cuma hanya menyampaikan saja ya, kurang lebihnya Abah mohon maaf ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang berkenan ya, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Dan yang hak adalah milik Allah. Kebenaran sebuah penyajian wallahu a'lam bishawab. Abah di sini cuma hanya sebagai manusia, sebagai penyaji yang berikhtiar ya, berikhtiar untuk kesempurnaannya 100%-nya atau kebenarannya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tak tahu. Abah cuma berusaha, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, walaupun sedikit Abah sajikan. Dan bagi para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya, yang mempunyai sebuah konsep pemikiran atau pandangan, opini dan sebagainya, silahkan dituangkan di kolom komentar Abah. Mudah-mudahan bisa dilihat dan bisa dibaca oleh semua sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ya, ada yang di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Brunei, di Malaysia ya, dan di Papua, Bali, Maluku, NTT, NTB ya, Sulawesi, Jawa Tengah ya, di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur ya, semuanya se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita melihat sambil berdiskusi mengenai apa? Mengenai proses perjalanan sang Satria Piningit. Kita di sini sebagai pemerhati, pengawal, mudah-mudahan ada positifnya. Karena apa? Karena kita menginginkan pemimpin yang betul-betul adil, tegas, bijaksana, makmur, sejahtera, dan beradab. Tidak lagi mementingkan golongan ataupun kesukuan. Tapi apa? Semuanya harus di atas daripada kesukuan, golongan, agama, dan sebagainya yang ada di Nusantara ini, Sabang sampai Merauke. Satria Piningit harus ada di posisi yang atas, yaitu apa? Menaungi, mewadahi apa yang menjadi bentuk kepentingan kebutuhan Nusantara ini. Salah satunya seperti itu, khususnya seperti itu, umumnya mungkin dunia ya, karena ini konsepnya NKRI Mercusuar Dunia. Tapi tetap Nusantara harus lebih diperhatikan. Karena apa? Karena ini sifatnya dari NKRI Mercusuar Dunia. NKRI dulu dibetulkan, diperbaiki ya, sehingga mencapai jaya raya, keemasan, barulah suar dunia ya, menjadi suri tauladan atau sorotan dari bangsa-bangsa lain kepada Indonesia. Oh, sekarang Indonesia akan mengalami suatu proses negara yang hebring. Hebring itu apa, Bah? Oh, bagus, baik. Oh, gitu. Iya. Maju, jaya, raya, kaya, raya. Tuh, harus begitu ya. Oke, para pemirsa konten Abah, jangan pesimis. Bagi pemerhati, pengawal kesatriaan, mari kita kaji terus, analisa terus, kita arahkan terus, kita tuntun terus sampai mana proses perjalanan sang Satria Piningit. Oke, para pemirsa konten Abah cukupkan sampai di sini saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.